Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, khususnya sahabat-sahabat PK PKLU, GPIB, dimanapun berada, yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa untuk kita semua. Semoga kita ada dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan sukacita untuk mengikuti program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab. Sebelumnya, perkenalkan saya Bapak atau Opa Herman Victor Kaunan, anggota PKLU GPIB Bukit Benuas, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada hari ini, Jumat, tanggal 2 April 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah. Pada pagi ini, kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Saat ini, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah selanjutnya. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan hamba-Mu ini akan baca dapat menjadi penerang dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami jadikan kami anak-anak-Mu sebagai pendengar yang baik. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kitab kita pada pagi ini sesuai SBU terdapat dalam Matius 27 ayat 32 sampai 34 yang berkata, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kinere yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus orang Raja Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-geleng kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku ada anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia menyelanya dia demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Terpuji nama Tuhan.
Kita masuk dalam perenungan sesuai SBU dengan judul Percaya pada Yesus yang tersalib. Percaya pada Yesus yang tersalib memerlukan penyangkalan diri. Sebab salib sebagai bentuk penghinaan adalah simbol keterpurukan. Salib tidak saja menjadi batu sandungan, tetapi juga lambang kebodohan. Sebab bagaimana mungkin keselamatan bisa terwujud di salib? Pertanyaan menggugat ini tidak saja hadir waktu itu, tetapi sekarang pun sering muncul. Salib meruntuhkan dominasi berpikir bahwa keselamatan terwujud sebagai amal ibadah manusia, dan juga menunjukkan gagasan keselamatan yang terpusat pada usaha manusia. Percaya pada Yesus yang tersalib memunculkan gaya hidup persekutuan yang tangguh, karena bertumbuh pada kepastian Yesus menjalani dan menunjukkan kuasa salib serta maut. Karena itu, menjadi pengikut Yesus tidak membuat kita hanya memandang salib, tetapi juga memandang kemenangan Yesus atas salib. Meragukan karya Yesus di salib akan juga meragukan karya keselamatannya melalui kebangkitannya. Kini manusia berpikir, usaha dan kerja keras menjadikan layak menerima hasil yang baik dengan mengumpulkan semua potensi diri menjalani hidup. Maka keadaan yang baik sungguh sebuah kewajaran. Pola pikir ini ternyata tidak berlaku pada peristiwa salib. Sebab disaliblah terwujud anugerah yang cuma-cuma. Dapat kita baca di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Percaya pada peristiwa salib tidaklah berarti bahwa yang cuma-cuma gratis berharga murah, tetapi sebaliknya sebagai karunia yang mahal. Percaya pada Yesus yang disalib bukanlah suatu kehinaan yang merendahkan martabat muridnya, tetapi menjadi kekuatan untuk terus melangsungkan kehidupan yang berarti. Sebab Yesus selalu berpihak pada kehidupan. Jadi, jika manusia bekerja keras dan berusaha menjalani kehidupan ini dengan baik, merupakan jawaban manusia atas karya keselamatan melalui Yesus yang tersalib. Jadi salib bukanlah sebuah kehinaan, tetapi sebuah kemenangan yang berpengaruh pada setiap orang percaya bahwa kita sungguh ditebus dengan harga yang mahal. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, jerih lelah kita tidak sia-sia. kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami menerima kehadiran-Mu lewat firman dan pengajaran di pagi ini. Penuhi diri kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang mengalir bagai air yang hidup, yang menghidupkan dan menyembuhkan. Basuhlah nurani kami agar jadi baru, bersih, dan murni
semurni kasih-Mu yang menyelamatkan kami dari seisi dunia. Jika kami meminta Roh Kudus menolong kami, itu kami sadar bahwa kekurangan kami sebagai lansia semakin lama semakin lemah. Kami percaya dari kelemahan fisik dan kekurangan kami masing-masing. Tuhan bersedia tambahkan kekuatan dari-Mu untuk kami, sehingga umur kami tidak jadi halangan untuk melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Hari ini sebagai persekutuan jemaat, kami akan menikmati roti dan anggur dalam meja perjamuan kudus. Setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus, setiap kali juga kami diingatkan bahwa salib Kristus di Golgota menjadi bukti dari kasih-Mu yang menyelamatkan dan membaharui kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, ya Kristus. Kami berdoa buat cucu-cucu kami yang telah diteguhkan sebagai siri baru pada hari Minggu. Kiranya mereka memegang teguh janji untuk tetap setia mengikuti Tuhan dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun. Roti dan anggur yang akan dinikmati mereka bersama-sama seluruh warga gereja di jemaat kami masing-masing menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kehadiran-Mu selalu kami rasakan dan alami di setiap langkah dan gerak juang kami, setiap sukacita maupun pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, sejak setahun lalu dunia menangis karena virus corona membuat jutaan orang meninggal dunia di seluruh dunia, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan. Tuhan bekerja dan berkarya di tengah dunia saat ini, memberikan hikmat kepada semua pihak yang terkait untuk menyelamatkan setiap orang yang terpapar COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah bersama jajaran kesehatan saat ini sedang melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 181,5 juta rakyat Indonesia secara bertahap. Kami bersyukur karena kategori lansia diberikan kesempatan awal setelah tenaga kesehatan. Kami percaya semua yang berlangsung di muka bumi ini tidak lepas dari pandangan mata Tuhan. Kami yakin perlahan namun pasti kondisi dunia akan pulih kembali dan kami hidup di dalam dunia yang telah dibaharui oleh Tuhan. Tuhan berkati tugas dan tanggung jawab pelayan yang diemban oleh PKLU PPIB dari pusat sampai jemaat-jemaat, pengurus dan anggota baru memulai bekerja dan pelayanannya. Tetapi diberikan kuat dan sukacita oleh Tuhan untuk melayani sisa hari hidup. Kiranya menjadi berkat dan hidup kami pun tidak sia-sia. Kuatkan mereka dalam kondisi fisik, lemah fisik, ataupun bergumul dengan keadaan hidup. Tuhan, pakai setiap orang di sekitar mereka menjadi alat untuk memberikan perhatian dan pertolongan. Kami bersyukur dengan semua yang bersukacita atas ketambahan umur kelahiran ataupun yang masih sempat menikmati pertambahan usia pernikahan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa di dalam nama Tuhan Yesus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program saya dan PKLU membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.
Tetap semangat. Pelayanan. Sebar dan bijak.